Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba buat soal online yang menggunakan HP atau Android. Biasanya kan kalau misalkan kita membuat soal itu menggunakan laptop ya, karena terbatasnya fasilitas. Nah, saya akan coba membuat soal secara online menggunakan Android atau HP. Nggak HP apapun bisa, yang penting Android dan mempunyai web browser ya. Namun yang saya rekomendasikan di sini, kita akan coba memakai aplikasi Chrome. Ya, di setiap HP pasti ada Chrome. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Jangan lupa aktifin juga tanda notifikasinya biar nanti ada video terbaru teman-teman tidak ketinggalan informasi. Ya, kalau misalkan bermanfaat silahkan share ke rekan-rekannya yang lain. Ya, semoga membantu. Nah, pertama-tama kita klik titik 3 dulu di pojok kanan atas. Nah, terus situs desktop di sini di checklist ya, biar tampilannya sama seperti di laptop. Selanjutnya kita ketikkan di sini ya, docs.google.com. Seperti yang tertera di video, ikutin saja langkah-langkahnya. Nah, tampilannya akan seperti ini, lalu klik garis 3 yang ada di pojok kiri. Nah, terus klik formulir. Nah, setelah terbuka seperti ini, klik tanda plus atau yang bertulisan kosong. Nah, setelah muncul seperti ini, kita di sini akan membuat dua halaman. Yang pertama halaman untuk identitas, yang kedua halaman untuk soal. Yang pertama kita masukkan dulu judulnya. Ini sesuaikan dengan mata pelajaran atau judul soalnya. Ya, misalkan soal matematika atau soal apa. Itu kan masukkan deskripsinya di sini. Misalkan belajar bersama atau misalkan silakan isi identitas dengan benar. Misalkan karena di sini kan di halaman pertama ini tentang identitas. Ya, pertama kita tuliskan nama terlebih dahulu. Nah, di sini opsinya jawaban singkat saja dan wajib diisinya jangan lupa diaktifkan. Ya, tambah halamannya dengan klik tanda plus. Nah, di sini kita masukkan kelas ya. Untuk kelas ini opsinya pilihan ganda ya. Kita masukkan kelasnya, kelas 7 kalau misalkan SLTP, dan kelas 10 kalau misalkan tingkat SLTA. Nah, di sini ingat wajib diisinya harus selalu diaktifkan. Oke, untuk menambahkannya sama seperti tadi, klik tanda plus di sini di pinggir. Nah, kita masukkan token ya. Token ini sama dengan password. Kita rubah dulu ininya menjadi teks. Ya, lalu masukkan passwordnya atau tokennya, apapun itu, adalah bentuk angka ataupun kalimat seperti ini. Nah, di sini tag kesalahan khusus gitu kan, ini akan muncul ketika mereka salah memasukkan token atau passwordnya ya. Di sini kita tuliskan saja maaf token salah atau apapun itu ya, silahkan. Jangan lupa wajib diisinya harus selalu diaktifkan. Selanjutnya kita akan buat halaman berikutnya dengan cara mengklik garis 2 di kanan. Nah, ini paling bawah, klik aja. Nah, di sini akan muncul halaman kedua. Nah, di sini kita akan buatkan soalnya di halaman kedua. Ya, kita kasih keterangan, pilihlah jawaban yang dianggap benar atau apapun itu terserah ya. Lalu masukkan deskripsinya, kalau misalkan tidak pun tak masalah ya. Seperti tadi, tambahkan tanda plus tadi untuk menambahkannya. Nah, di sini kita mulai pertanyaan. Nah, ini kan nggak dikasih nomor soal nih ya, tujuannya apa? Kalau misalkan tidak dikasih nomor soal, kita bisa membuat atau menyeting soalnya dalam bentuk acak nantinya. Kalau misalkan pakai angka, kita tidak bisa membuat soal ini acak. Jadi semua siswa itu akan mengerjakan dengan urutan soal yang sama. Nah, kalau misalkan tidak dikasih nomor seperti ini soalnya, kita bisa setting nantinya agar soalnya acak. Ketika siswa satu dengan yang lainnya itu akan berbeda urutannya, tetapi soalnya tetap sama. Silahkan buat soal seperti ini. Untuk menambahkannya seperti tadi, tinggal klik saja tanda plus dan buatkan soal sesuai target saja.
harus selalu diaktifkan, wajib diisinya ya. Jadi kalau misalkan tidak diisi, nantinya Anda tidak akan bisa mengirim atau misalkan selesai, jadi harus diisi. Setelah kita selesai membuat soal, selanjutnya akan kita setting dokumen ini menjadi kuis atau soal dengan cara klik pengaturan di sini atau tanda roda gigi ya. Nah, lalu kita masuk ke menu prestasi. Nah, di sini, ini maksud saya tadi, tampilkan atau acak urutan pertanyaan. Ya, kita checklist yang ini, lalu kita masuk ke menu kuis dan jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini di bawah ada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar atau nilai poin. Nah, responden dapat melihat atau tidak gitu kan ya. Kalau misalkan pengen melihat hasilnya langsung, ya kita aktifkan saja seperti ini. Lalu klik simpan ya. Nah, ini sudah menjadi bentuk kuis atau soal online ya. Sekarang selanjutnya kita akan membuat skor atau poin dari masing-masing soal ya dengan cara mengklik kunci jawaban. Nah, di sana tinggal diklik saja. Nah, masukkan poinnya, lalu isikan jawaban yang benarnya, lalu klik selesai. Kalau kita sudah membuat soal sebelumnya, itu lebih mudah lagi. Ya, contoh di sini saya punya soal ya. Nah, kita tinggal kopikan saja. Nah, kita akan coba ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai soal di dokumen. Kita akan pindahkan ke soal yang tadi. Kita akan tambahkan. Nah, buka lagi. Nah, di sini kita tinggal tempel saja. Nah, ini lebih cepat ya kalau misalkan kita sudah punya soal. Jadi kita tidak harus capek-capek ngetik lagi, tinggal copy paste saja. Ya, opsinya pilihan ganda. Kembali lagi ke soalnya, kita tinggal copy saja ABC-nya atau pilihan gandanya. Tinggal tempel. Ini akan lebih mudah lagi ya. Lakukan untuk soal-soal yang lain. Jangan lupa wajib diisinya itu diaktifkan. Nah, jangan lupa kita juga kasih poin ya dengan jawaban yang benarnya. Silakan lakukan untuk soal-soal yang berikutnya ya, sampai semua soal terisikan di dokumen ini.
Kita salin, kita pergi ke Chrome lagi, kita pastekan di sini. Atau kita tempel di sini, kita kopikan lagi ABC-nya atau pilihan gandanya. Nah, seperti ini. Ya, kita kasih skor lagi. Kita kasih poin lagi. Ya, isikan poinnya. Dan pilih jawaban yang benarnya. Nah, untuk poin ini tergantung jumlah soal ya. Yang penting kalau misalkan dikalkulasikan, poinnya itu totalnya 100. Oke, kita anggap selesai ya membuat soalnya. Dan sekarang kita akan coba dulu lihat hasilnya. Ya, caranya yaitu dengan mengklik tanda mata di atas ini. Nah, ini tinggal diklik saja. Ya, ini untuk melihat hasilnya nanti. Nah, soalnya akan seperti ini nanti. Misalkan kita isikan dulu token yang salah. Ya, pilih kelas dan pilih jawaban atau nama, masukkan nama. Ya, tes berikutnya. Nah, ini tidak akan masuk karena tokennya salah. Ya, maaf, token salah. Silahkan coba kembali sesuai dengan apa yang kita isikan tadi. Ya, kita akan coba dengan token yang benar. Klik berikutnya. Nah, ini kita langsung masuk ke halaman kedua, yaitu bentuk soalnya. Ya, kita asal saja kliknya. Nah, ini akan muncul kan setiap soal poinnya berapa. Lalu kita kirim. Nah, lihat skor ya, karena di settingan awal kita mengaktifkan untuk melihat skor dan jawaban yang benar. Nah, di sini ada, lihat. Oke, kita kembali lagi. Nah, sebetulnya ini udah selesai ya. Soal sudah siap kita bagikan. Cara membagikannya gampang. Kita tinggal klik menu kirim. Nah, di sini ada tulisan kirim, lalu kita masuk ke link di sini yang tengah ini, lalu pendekkan URL. Nah, disalin, lalu kita sebarkan linknya. Ini sudah siap dikerjakan sama responden ya. Nah, oke, sekarang kita akan rubah linknya ini supaya lebih menarik ya. Kita bisa ganti namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita masuk lagi ke Google. Ketikkan di sini namanya Bitly. Ya, Bitly ini situs penyedia jasa untuk memperpendek URL atau link ya. Lalu di sini kita klik untuk create. Ya, pastikan URL yang telah kita copy tadi. Nah, di sini ya, lalu create. Nah, di sini kita bisa hapus ya, dan kita ganti namanya menjadi soal latihan atau misalkan soal matematika, soal IPA sesuai dengan mata pelajarannya. Jangan lupa kasih kelas ya, supaya tidak bingung nanti ketika kita mengasihnya. Lalu save. Nah, di sini kita sudah selesai. Ya, di sini kita sudah selesai. Kita tinggal copy saja linknya. Ya, tinggal share di sini. Nah, ini ya, tinggal salin URL saja. Dan link pun sudah siap kita bagikan di grup pelajaran masing-masing. Ya, mau WA atau Messenger, terserah ya, kita dibagikan saja. Nah, di sini misalkan kita pastekan, tempel, kita sebarkan gitu kan. Nanti biarkan mereka yang mengerjakan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengecek hasil dari kerja anak? Nah, tentunya kita pergi lagi ke dokumen yang tadi. Nah, di sini ada yang namanya menu respon. Nah, yang ini. Ya, nah di sini akan masuk jawaban semua siswa. Kita tinggal ngambilnya saja dalam bentuk Excel nantinya. Nah, di sini ada, tinggal klik saja. Ya, di pojok kanan atas yang bertuliskan atau berlogo gambar Microsoft Excel. Ya. Tadi kan ada satu tanggapan ya, di sini muncul nih.
datang satu tanggapan yang tadi kita tes itu, langsung muncul sini. Nah, tinggal klik yang ini. Nah, lalu buat baru ya, buat baru. Nah, masukkan di sini email yang sesuai kita buat soalnya ya. Kita menggunakan email yang mana. Nah, di sini sudah masuk namanya tadi. Nah, ini muncul satu kan. Nah, ini muncul satu. Kita tadi sudah masukkan satu kali. Nah, jadi muncul di sini. Jadi kita tinggal lihat saja termasuk dengan skornya. Mungkin cukup segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar, atau misalkan bisa langsung chat ke Facebook Lebah Emas ya. Di sana tinggal cari aja Lebah Emas, lalu jangan lupa di-follow juga. Terima kasih yang sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-temannya ya. Kita biar sama-sama bisa dan tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.